Kalista ini kan diluncurkan di tengah masalah polusi udara ya. Tadi kita sudah melihat begitu beberapa daerah dengan polusi udara yang paling parah. Mungkin boleh secara profil dari Kalista ini sebenarnya apa solusi yang ditawarkan? Silakan Pak Albert. Oke. Sebenarnya Kalista ini adalah bagian dari inisiatif Indika Energy Group yang memang memiliki komitmen untuk berkelanjutan dalam mencapai netral karbon pada tahun 2050 ya. Nah, Kalista ini sebenarnya adalah fleet as a service company. Kami menyediakan solusi yang komprehensif kepada customer-nya kami apabila mereka mau berpindah commercial EV di commercial EV-nya. Kami memberikan solusi dari sisi konsultasi dan juga pembangunan infrastrukturnya, pelayanan after sales-nya, fleet management system-nya, dan tidak kalah pentingnya adalah salah satu yang dimana kalau berpindah ke EV itu membutuhkan capex yang tinggi. Nah, sehingga itu juga kami memberikan opsi skema rental dalam waktu jangka yang panjang. Berarti bisa disimpulkan bahwa Kalista ini memang bukan produsen mobil-mobil seperti bus, kemudian kendaraan komersil lainnya, tapi lebih ke konsultan. Kita sebutnya fleet as a service company. Skema bisnisnya itu lebih ke rental. Tapi bukan manufacturer sendiri. We are working with a lot of brands. Oke, baik. Lalu kalau dilihat dari profilnya, ini kan berarti bisa dikatakan one stop service bagi para pelaku bisnis begitu yang mungkin sudah mulai ingin berpindah ke kendaraan-kendaraan EV. Kira-kira apa sih Pak yang ditawarkan dari Kalista begitu berkaitan dengan, karena kan kalau kita bicara soal EV kita nggak bicara soal unitnya saja begitu ya. Kita tahu bahwa pada saat ini menjadi tantangan utama adalah yang pertama aturan dari pemerintah, kemudian ada juga infrastruktur begitu. Kalau dari Kalista sendiri apa yang ditawarkan? Oke, yang ditawarkan oleh kami tentunya adalah comprehensive solution end to end, di mana apabila customer-nya kami ingin berpindah ke EV, kami membantu. Tahap pertama adalah tim operasional kami akan berkunjung ke site-nya atau ke operasional tim customer-nya kami, sehingga kami lebih mengerti apa sih yang dibutuhkan oleh customer kami. In terms of pemilihan unitnya dan juga pembangunan infrastruktur chargingnya. Nah, setelah itu kita akan memberikan solusi kira-kira fleet seperti apa sih yang sesuai, yang cocok, dan juga infrastrukturnya apakah harus kebutuhannya seperti apa untuk tidak mengganggu kebutuhan atau juga operasional mereka sehari-hari. Oke, kalau dilihat so far begitu, pada saat ini sebenarnya apa sih Pak yang menjadi tantangan atau pertimbangan paling berat buat masyarakat untuk berpindah ke kendaraan listrik begitu? Baik, ya bisa kita katakan untuk membeli unitnya juga dan juga mungkin dalam konteks hal ini untuk konteks rental dan juga untuk kendaraan komersil, apa yang menjadi tantangan utama? Tantangannya ada beberapa faktor. Yang pertama tentunya dari sisi informasi, masih banyak yang belum mengerti atau mereka harus research sendiri mungkin ya. In terms of kebutuhan yang dibutuhkan itu fleet yang seperti apa, tipenya, brandnya. Selain itu juga infrastruktur chargingnya, karena mereka harus tahu pola operasional membutuhkan charging seberapa banyak. Yang ketiga dari sisi after salesnya, karena belum terlalu common. Ini kalau misalnya mau diservis di mana sih? Ya, dan juga fleet management systemnya. Nah, yang paling terakhir adalah yang tidak kalah pentingnya, kalau misalnya customer mau berpindah, untuk memperhitungkan atau mempertimbangkan segala faktor tadi itu membutuhkan high capex one time. Nah, ini Kalista memberikan solusi itu semua. Jadi customer tidak perlu berbicara dengan semua stakeholders tadi. Dia hanya perlu berdiskusi dengan Kalista. Kalista yang akan membantu kira-kira solusinya seperti apa sehingga yang dibutuhkan dari customer itu tepat pada sasaran. So far, ini kan berarti kan yang ditawarkan adalah sebuah ekosistem ya, bukan unit kendaraan begitu. Berarti Kalista ini memberikan penyelesaian apabila memang ada sebuah operasional, baik itu kendaraan komersil ataupun misalnya dalam konteks usaha, ingin menggunakan EV dalam operasionalnya begitu. Nah, ini kan menyediakan selain unitnya, tapi juga infrastrukturnya. Dalam hal ini kita bicara berkaitan dengan SPKLU begitu. So far yang sudah beroperasi mungkin boleh dijelaskan, yang sudah berkonsultasi atau sudah menggunakan produk Kalista ini di mana saja dan dalam sektor atau bidang apa? Oke, so far Kalista sudah memprovide 26 bus dengan operator Damri di Transjakarta, beroperasi sejak Desember 2023 kemarin. Di pertengahan tahun ini kita ada salah satu perusahaan private yang menggunakan 5 motor listrik dan juga 1 van untuk kebutuhan operasional mereka. Dan sampai akhir tahun kita masih ada beberapa yang sedang melakukan trial
untuk bisa baik itu dari sisi public transportation maupun di private company. Nah, untuk SPKLU sendiri, Kalista juga menggandeng salah satu, dan kita bekerja sama dengan salah satu operator SPKLU pertama di Indonesia, bisa dibilang seperti itu, dan juga terbanyak di Indonesia. Ini adalah salah satu komitmen dan juga inisiatifnya Kalista untuk bisa mempercepat penetrasi atau adopsi EV, ya, baik itu di passenger maupun di komersial. Sebenarnya ini lebih untuk mengatasi charging anxiety dari orang-orang. Ya. Nah, up to 2024, kita sampai end of 2024, kita planning menginstal up to 200 SPKLU kira-kira, yang berkisar dari di Pulau Jawa, dari Jakarta sampai ke Surabaya. Oke, kalau dilihat dari profil dari Kalista sendiri ini kan berarti kan bisa kita pisahkan ada dua karakter customer begitu ya, yang bisa kita kategorikan. Yang pertama adalah berkaitan dengan kendaraan komersil yang pastinya pasti berkaitan dengan Pemprov begitu yang di Jakarta yang sudah beroperasi. Kemudian di sisi lain ada yang dari dunia usaha, katakan misalnya pertambangan atau logistik begitu. Ini kan problemnya berbeda juga begitu Pak tantangannya. Mungkin kita mulai dari katakan dari Pemprov. Apakah benar memang minat pemerintah mungkin di level provinsi ataupun di daerah di Indonesia sudah cukup tinggi begitu kesadarannya untuk menggeser kendaraan-kendaraan umum di daerah mereka masing-masing untuk ke kendaraan listrik. Pasti kan utamanya yang pasti untuk lingkungan, dan yang kedua pasti kita bicara soal cost efisiensi. Apakah kesadaran itu memang sudah cukup tinggi pada saat ini? Kalau kita melihat kesadaran itu cukup tinggi ya. Dilihat dari demand-nya begitu? Dilihat dari demand-nya, juga dilihat dari pertanyaan-pertanyaan yang istilahnya masuk ke dalam sosial media atau website-nya kami. Tentunya banyak pertanyaan-pertanyaan dan juga mungkin hambatan-hambatan atau rintangan-rintangan yang tadi seperti kayak apakah baterainya bisa cukup untuk menjalani operasi selama sehari-hari, mereka chargingnya di mana. Nah, disinilah Kalista membantu untuk bisa meyakinkan dan juga mempercepat penetrasi komersial EV di Indonesia dengan memberikan masukan dan juga input-input yang solutif, sehingga customer itu confident, termasuk sampai ke maintenance-nya dan juga pembangunan infrastrukturnya dan fleet management system-nya. Oke. Kalau dari sektor usaha, apakah tantangan yang samakah yang dilihat atau sebenarnya ada tantangan lain? Misalnya kalau kita bicara soal logistik, ini kan pasti kan lebih kompleks begitu ya, karena kan kendaraan yang akan digunakan pasti berpindahnya cukup jauh begitu, berbeda dengan komersial misalnya. Bagaimana kalau dari Kalista melihatnya? Setuju sekali sih, terutama di sektor logistik. Kalau misalnya kita melihat tentunya range atau jarak yang menjadi challenge ya. That's why Kalista berkomitmen, kita juga bekerja sama dengan SPKLU operator. Tujuannya adalah bagaimana kita bisa melebarkan network charging ini, terutama di sektor logistik, itu bisa confidence kalau melihat banyaknya SPKLU yang tersebar di Jawa. Nah, di satu sisi karena Kalista ini juga brand agnostik, so we are working with a lot of brands yang memang kita mencari supaya apa yang bisa dibutuhkan oleh customer kami atau pelaku bisnis tadi sesuai dan tepat pada sasaran. Jadi kami tidak memaksakan any kind of single brand. Intinya adalah how to make sure that their operational atau their business activity itu bisa berjalan sesuai dengan apa yang sudah berjalan, dan juga ada cost efisiensinya atau kita sebut dengan TCO. Nah, kalau di pertambangan mungkin ada challenge, yang pasti kalau di pertambangan ada power grid challenge, mungkin tidak ada power grid dan itu harus kita build, dan juga pola operasional seperti apa. Nah, those kind of things yang Kalista membantu dari tim BD-nya kami atau tim operasional kami. Sebelum kita memberikan suatu usulan, tentunya kami akan melakukan visit sehingga bisa memberikan masukan-masukan yang tepat dan juga solusi apabila kalau misalnya berpindah ke EV, secara theoretically ini adalah dari infrastruktur, dari unitnya, termasuk TCO-nya. Nah, kita juga memberikan free trial untuk proof of concept, mengconvince atau meyakinkan customer apabila berpindah ke EV itu tidak merusak atau tidak mengganggu operasional atau bisnis activity-nya mereka.